Berikutnya, tips agar kita bisa continue dalam beramal soleh, ini sangat penting, adalah menciptakan nuansa di rumah tangga, nuansa orientasi akhirat, akhirat oriented. Gimana caranya? Nuansa kita sama istri, sama anak-anak. Kalau kita bisa ciptakan nuansa ini, maka kita akan mudah istiqomah. Tetapi kalau istri kita duniawi, kita ukhrawi, agak susah. Agak susah. Oleh karenanya ketika kerjasama antara suami istri, kerjasama yang baik, kalau kita lagi malas, istri ingatkan. Istri lagi malas, suami akan ingatkan. Maka ciptakan, kita ingatkan, sayang kita ini hidup cuma sebentar. Kita punya anak banyak, ini tujuannya apa? Kita ajak mereka ke surga. Bukan semakin buat kita tenggelam dalam neraka jahanam. Harus orientasi akhirat. Ada saat yang dia bilang, sayang kau belum baca Quran hari ini. Sayang belum zikir pagi petang. Mau keluar rumah, Abi sudah baca doa keluar rumah enggak? Saya kadang ditelepon istri diajarin, sudah baca doa keluar rumah enggak? Kayak anak SD aja. Tapi ternyata memang saya kadang lupa. Ustadz lupa, ya wajar, Ustadz juga manusia. Lupa. Ya. Sudah zikir pagi petang enggak? Kita diingatkan, enggak masalah. Ya, apalagi istri ya, yang ingatin. Maka perlu kita ciptakan nuansa ukhrawi antara kita dengan istri. Kalau kita sudah klop, sudah sinkron antara kita dengan istri, kita bisa istiqomah dan kita bisa continue dalam beramal soleh karena kita dan istri saling mengingatkan. Dan kita tularkan pada anak-anak. Ayo anak-anak, hidup cuma ini, jangan berfoya-foya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ayo semangat ini, tolong ini, bantu keluargamu. Ajarin anak untuk silaturahmi, ajarin anak untuk membantu sepupunya, ajarin anak untuk membantu tetangga, ajarin anak untuk bersedekah, ajarin anak-anak mulai kita tularkan pikiran akhirat oriented. Dengan kita begitu kita bisa continue. Makanya kerjasama suami istri sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu ra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangun istrinya untuk salat malam fasallat, istrinya pun salat malam. Wa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam, nadhaha fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Sayang bangun. Sayang bangun. Jangan, ini enggak boleh kayak gini. Apalagi gayung, sayang. Percikan rasa cinta, sayang bangun. Kata para ulama, tidak apa-apa sedikit paksakan agar dia terbiasa. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal fasalat, dia bangun malam salat, suaminya masih bobok, dia salat. Setelah itu dia ada waktu, fa aiqadhat ahlahu, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Ayo sayang, bangun sayang, bangun sayang, bangun sayang. Kata Nabi, fa in shallaya jami'an, kalau mereka berdua salat, apakah sendiri atau salat berjamaah, kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya dicatat oleh Allah termasuk laki-laki yang banyak ingat Allah dan termasuk wanita yang banyak ingat Allah. Yang Allah mengatakan, "A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Meskipun mereka salat cuma sebentar, tetap dicatat yang banyak mengingat Allah. Karena ketika mereka bisa beribadah bersama, ini kualitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau dibangun di atas ketakwaan, di atas ibadah kepada Allah, ini rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan di rumah tangga seperti ini akan muncul generasi-generasi yang bermanfaat bagi umat, bukan bikin masalah bagi umat. Maka ciptakan orientasi akhirat di dalam rumah tangga. Apalagi sudah tua-tua, rambut sudah putih. Masih pikir barang-barang branded melulu. Sampai kapan kau mikir barang branded? Sampai kapan? Sampai kapan? Sudah masa muda kita lewat, sudah pada rambut sudah pada tua, sudah pada uban tuh, uban depan, belakang, kanan, kiri, uban semua. Mau sampai kapan? Oleh karena kalau bisa ciptakan nuansa akhirat antara kita dengan istri, maka ini di antara faktor utama yang buat kita bisa continue dalam beramal soleh. Jadi masalah ketika seorang suami beribadah, istrinya ngelarang-larang. Suaminya mau bersilaturahmi, mau kasih hadiah sama ibunya, istrinya larang, ngapain kasih mama uang segitu? Ngapain mama sudah mau mati dikasih uang seperti itu? Akhirnya nggak jalan, ribut lagi. Sehingga akhirnya terputus. Suami jengkel, dia bisa terputus dari amalnya.